Selamat malam, selamat merenungkan firman Tuhan bersama-sama malam hari ini. Malam ini kita akan dengar renungan firman Tuhan sebagai kelanjutan beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan Kisah Rasul 1 ayat 3 berkata, selama 40 hari Tuhan berkali-kali menampakkan diri dan memberitakan tentang kerajaan. Dari pengajaran Yesus waktu itu, mulai dari bertobatlah, sampai Kisah Rasul memberikan satu kesimpulan bahwa kerajaan surga itu sangat penting untuk diajarkan, diberitakan supaya banyak manusia dengar, tahu, mengerti, bahkan boleh percaya. Kita lihat beberapa perumpamaan yang Tuhan kasih yang menyatakan bahwa Yesus mempunyai pendapat betapa pentingnya surga untuk dimiliki oleh manusia, terlebih orang-orang yang percaya. Di dalam Matius pasal 5 dan Lukas pasal 9, saya ulangi, lebih baik punya satu mata tapi masuk surga daripada punya dua mata masuk neraka. Atau dikatakan di dalam Matius itu punya satu tangan, lebih baik punya satu tangan masuk surga daripada punya dua tangan lengkap tapi masuk neraka. Di dalam Lukas pun dijelaskan apa artinya seluruh dunia kau miliki tapi jiwamu binasa. Dua perumpamaan itu mengatakan betapa pentingnya surga, hidup kekal bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, ada satu perumpamaan lagi yang diberikan kepada Yesus untuk diketahui. 13 ayat 44 saya bacakan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Matius 13, kerajaan surga diumpamakan seperti harta, katanya Tuhan Yesus. Ya. Mengapa diumpamakan seperti harta kerajaan surga itu? Sebab masalah harta, manusia itu bisa lupa diri. Masalah harta, manusia mampu mengerjakan apapun juga. Ya. Dia bisa berbuat apa aja untuk mendapatkan harta. Karena menurut pikiran mereka, harta itu bisa membuat bahagia, membuat sukses, membuat berhasil. Dan firman Tuhan juga berkata, di dalam Matius, di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Jelas sekali, oleh sebab itu Tuhan mengumpamakan surga itu seperti harta. Biarlah dengan perumpamaan yang ketiga ini, manusia bisa lebih mengerti dan lebih memperhatikan betapa pentingnya surga, kata Tuhan Yesus, untuk dimengerti dan dimiliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali mengingatkan dengan keadaan sekarang, kembali diingatkan manusia hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan tentang si Covid.
Manusia mematuhi segala peraturan-peraturan, saran-saran supaya mereka tidak terkena virus COVID yang mematikan. Mereka berusaha mematuhi supaya tidak terkena virus COVID yang mematikan. Manusia masih ingin hidup panjang umur. Yang mana dengan kejadian ini seakan-akan manusia itu lupa bahwa hidup manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Manusia bisa panjang umur karena Tuhan, manusia bisa pendek umur karena Tuhan. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Matius berkata, menegaskan, burung pipit aja tidak akan jatuh dan bisa dijual ke pasar kalau tidak seizin Tuhan. Apalagi hidup kita lebih berharga di mata Tuhan, maka hidup ini ada di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering karena keadaan yang menyesalkan, mengkhawatirkan, membuat gelisah, menakutkan, membuat banyak orang lupa. Membuat banyak orang lupa kepada firman Tuhan, lupa kepada janji-janji Tuhan. Seperti hal ini, hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan. Masalah menjaga, mengikuti peraturan itu adalah hikmat. Berjaga-jaga, waspada. Tetapi satu hal, hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa memperpanjang, Tuhan bisa memperpendek hidup manusia. Kalau saudara baca di dalam Raja-Raja, Nabi Elia setelah perang menang dengan Isabel, dia minta mati. Tuhan mengabulkannya. Dengan naik kereta berapi, dia pulang ke surga. Tuhan beri dia pulang ke surga. Raja Hizkia sudah diputuskan mati lewat Nabi Yesaya, tetapi Raja Hizkia menangis minta tolong sama Tuhan supaya diperpanjang umurnya. Raja Hizkia dikabulkan. Dia diperpanjang oleh Tuhan 15 tahun umurnya, ditambahi sampai Hizkia bertanya, apa tandanya kalau aku diperpanjang umur 15 tahun, kata Hizkia. Yesaya berkata, bayang-bayangku akan mundur 15 tapak. Itulah janji Tuhan. Memang betul-betul Hizkia diperpanjang 15 tahun. Sebab itu saudaraku, mari jangan lupakan firman Tuhan. Jangan lupakan janji Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Di dalam keadaan situasi apapun, tetap percaya Tuhan. Hidup ini ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan si COVID. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Ingat kembali, puji Tuhan. Jadi renungan firman Tuhan mengingatkan kembali kita lebih percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, lebih di dalam tangan, bukan di tangan si COVID.